Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ada Regina, NIM 123220020 dari kelas UKPLIFE. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir uji kualitas perangkat lunak. Nah, untuk gambaran umum, aplikasi yang saya testing itu saya menggunakan website yang bernama Dentismile. Nah, Dentismile itu sebuah website layanan kesehatan gigi yang dikembangkan untuk mempermudah pasien untuk menemukan dan memesan layanan klinik gigi secara online. Nah, website ini dibuat dengan menggunakan HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, dan PHP. Website ini adalah proyek akhir mata kuliah pemrograman web di semester 3 kemarin. Nah, untuk metode dan tools yang saya gunakan itu untuk whiteboard testing, saya menggunakan Path Integration dan Psychometric Complexity. Lalu black box testing, saya menggunakan Decision Table Testing. Lalu security testing, saya menggunakan PHP Unit. Lalu unit testing, saya juga menggunakan PHP Unit. Load testing menggunakan K6 dengan simulasi 20 virtual user. Stress testing menggunakan K6, simulasi 100 virtual user. Lalu integration testingnya juga menggunakan K6. Nah, untuk tampilan dari websitenya tuh seperti ini. Ada 2 role. Yang pertama role admin. Nah, admin ini bisa share UD, create, delete, update, dan melihat dokter. Ini bisa mengedit dokter, lalu bisa menghapus dokter juga. Nah, yang tadi udah berhasil dihapus. Nah, lalu user juga bisa melihat data reservasinya dan melihat akunnya, bisa logout. Lalu buat sisi user atau pengguna, dia bisa melihat dokter yang tersedia, lalu bisa melakukan reservasi. Soalnya ini saya mensimulasikan untuk reservasi, keluluhannya ingin behel kon ingin behel. Lalu jam dan tanggalnya ini kita pilih untuk melihat dokter siapa saja yang tersedia di jam dan tanggal tersebut. Untuk tanggalnya ini hanya tersedia hari ini dan hari yang akan datang, karena kalau yang kemarin itu tidak bisa digunakan. Nah, ini reservasinya berhasil. Ini juga bisa melihat profilnya sendiri dan logout. Nah, itu dia tampilan singkat aplikasi yang saya lakukan, yang saya testing. Yang pertama whiteboard testing. Nah, pada aplikasi itu dari alur user atau pengguna dan admin itu bisa direpresentasikan melalui sebuah flow graph yang menggambarkan perjalanan proses dari awal hingga akhir. Nah, flow graph yang saya buat itu seperti ini, dari start, register, login, lalu dashboard admin, dashboard user, lalu profil admin, kelola reservasi, kelola dokter, tambah, edit, hapus. Nah, lalu logout. Untuk dashboard user bisa lihat profil, bisa lihat dokter, reservasi, proses reservasi, dan end. Nah, dari flow graph tersebut terdiri dari 17 node, yaitu start, register, login, admin, dashboard, user dashboard, kelola dokter, tambah dokter, edit dokter, hapus dokter, kelola reservasi, profil admin, lihat dokter,
reservasi, proses reservasi, profil user, logout, dan end. Nah, untuk age itu ada 23. Yang rinciannya adalah sebagai berikut. Misalnya dari start register, dari register login. Nih, ini sudah saya tuliskan di sini. Nah, selanjutnya kita hitung psychometric complexity-nya dengan rumus seperti ini: age dikurang node ditambah 2p. Nah, karena age tadi ada 23 dan node-nya ada 17. Nah, untuk psychometric complexity website tadi ada 8. Sehingga independent path-nya juga ada 8. Dimulai dari sisi admin untuk tambah dokter, edit dokter, hapus dokter, lalu ini kelola reservasi, lalu profil admin, lalu ini user dashboard, maksudnya pengguna dashboard. Ini bisa melihat dokter, melakukan reservasi, dan profil user atau profil pengguna. Lalu black box testingnya, saya melakukan pendekatan dengan decision table testing yang berfokus pada pengujian fungsi-fungsi pada aplikasi berdasarkan kondisi dan keputusan tertentu tanpa melihat struktur internal kode. Nah, tabelnya itu terdiri dari nomor pengujian, fungsi yang diuji, lalu input yang diberikan, kondisi atau keputusan yang berlaku, ekspektasi output, serta status atau hasil pengujian berhasil atau gagal, pass atau fail. Nah, ini dia skenario yang telah saya buat. Ada 21 skenario, dimulai dari register akun baru dengan role admin dan pengguna dengan inputannya valid, itu statusnya berhasil. Nah, tapi kalau misalnya registrasi akun baru, fieldnya kosong atau invalid input, ekspektasi outputnya kan seharusnya tampil pesan error validasi atau registrasi gagal karena ada field yang kosong. Tapi untuk aplikasi ini statusnya failed, gagal, karena ketika kita mendaftar dan ada field kosong misalnya, ini akunnya tetap berhasil dibuat sehingga hasil pengujiannya gagal. Lalu registrasi akun baru dengan username yang sudah ada di database. Nah, sebelumnya saya membuat akun yang namanya Halita, role-nya pengguna. Nah, ini seharusnya kalau misal kita daftar, username-nya kan sudah ada di database. Nah, output yang diharapkan itu tidak bisa, tapi di aplikasinya bisa. Lalu untuk login, ini input kredensialnya benar, semuanya benar. Nah, ekspektasinya sesinya dibuat lalu mengarahkan ke halaman home masing-masing, misalnya home admin dan home ini untuk sisi pengguna, dan semuanya berhasil. Lalu untuk login ini passwordnya salah dan kategori admin, ini kategori pengguna, ini username dan passwordnya salah, dan juga hasilnya seharusnya menampilkan pesan error di halaman admin, tapi ini berhasil juga. Lalu yang ke-9 dan ke-10 itu dashboard admin dan dashboard user login. Sebagai admin, ekspektasi outputnya bisa kelola dokter, kelola reservasi, profil admin, dan logout.
Dan kalau misalnya user bisa tampil menu lihat daftar, reservasi, profil, dan logout, dan itu berhasil. Nah, yang ke-11 itu dari role admin bisa menambahkan dokter, dan ini juga berhasil. Ini juga nambah dokter tapi inputannya tidak lengkap atau tidak valid, dan ini juga hasilnya berhasil. Lalu edit dokter, data lengkap maupun tidak lengkap, hasil pengujiannya juga berhasil. Hapus dokter, lihat daftar dokter, reservasi user, reservasi user inputannya tidak lengkap atau invalid, proses reservasi admin ini melihat. Lalu lihat profil admin atau user dan logout, itu semuanya berhasil. Nah, selanjutnya security testing. Tools yang digunakan menggunakan PHP Unit. Nah, PHP Unit ini tuh framework pengujian untuk PHP yang untuk menguji berbagai aspek keamanan aplikasi. Dengan skrip pengujian yang telah saya buat di file security test. Nah, fokus utama pada pengujian ini adalah keamanan aplikasi, mencakup SQL injection, cross-site scripting, keamanan file upload, autentifikasi, dan manajemen sesi. Nah, pengujian ini dijalankan melalui security test.php yang memuat 5 skenario ini, dan hasilnya ini bisa dilihat di sini. SQL injection-nya statusnya aman, XSS-nya aman, file upload-nya aman, authentication-nya aman, session-nya aman. Tapi yang file upload security ini gagal nih. Nah, hasilnya SQL injection-nya aman, aplikasi atau websitenya berhasil menolak percobaan injeksi SQL, lalu XSS juga aman, file upload-nya rentan karena tadi gagal. File PHP-nya berhasil diunggah, menandakan sistem tidak memverifikasi jenis file dengan benar. Errornya terdeteksi di baris ke-85. Nih, 85. Autentifikasinya aman, session manajemennya juga aman. Lalu unit testing, metode yang digunakan itu juga menggunakan PHP Unit. Pengujiannya mencakup proses registrasi, login, logout, validasi username, operasi CRUD data dokter, dan pembuatan dan pengambilan data reservasi. Nah, ini langkah-langkahnya dimulai dengan menyiapkan database data uji, membuat menjalankan tes dengan PHP Unit, hasilnya divalidasi dengan assertion, dan setelah selesai data diuji dibersihkan untuk menjaga konsistensi. Nah, ini hasil unit testingnya. Untuk registrasi admin, inputnya berhasil, tapi registrasi admin duplikat username yang tadi sudah kita coba juga di black box testing. Kalau misal username-nya sudah ada di database, apakah dia berhasil atau enggak? Nah, ternyata aplikasinya tetap berhasil login. Nah, sehingga untuk yang hasil testing duplikat ini gagal. Lalu login admin valid, login admin invalid, kalau dokter, tambah, edit, hapus, logout. Ini tapi tadi berhasil. Nah, yang tidak berhasil itu duplikat username baik sisi user, admin atau pengguna. Nah, hasil pengujiannya sebagian besar tes berhasil, termasuk registrasi valid, login dengan kredensial benar maupun salah,
operasi RUD dokter, pembuatan dan pengambilan reservasi. Nah, namun terdapat beberapa tes yang gagal seperti registrasi dengan username yang duplikat yang tidak ditolak karena belum ada constraint unik pada kolom username di database. Nah, selain itu, pengujian logout juga mengalami gagal karena pemanggilan session setelah output sudah dikirim yang menyebabkan error pengelolaan sesi. Tapi sebenarnya hasilnya berhasil. Selanjutnya load testing. Tools yang digunakan itu K6, menggunakan script pengujian juga yang telah dikonfigurasi dalam package JSON. Nah, langkah-langkahnya, script pengujiannya disusun dalam file load testing dengan skenario yang mencakup beberapa endpoint. Nah, tingkat kegagalan permintaan pengujian dieksekusi menggunakan K6 dengan 20 virtual user selama 2 menit termasuk fase RAM up dan RAM down untuk mensimulasikan kondisi nyata. Nah, selama pengujian, K6 itu mengumpulkan data terkait waktu respon, keberhasilan permintaan, dan throughput. Nah, ini hasilnya. Hasil pengujian, waktu responnya rata-rata tercatat 7,67 milisekund dengan maksimum mencapai 141,29 milisekund, sementara tingkat kegagalan permintaannya ada 0%. Yang berarti sebagai besar permintaan berhasil diproses dalam batas waktu yang ditentukan. Total permintaannya mencapai 2.480 dengan 75% diantaranya berhasil dengan 25% gagal karena respon dari beberapa endpoint yang tidak mengandung kata sukses. Yang tadi, kesimpulannya aplikasinya tuh cukup baik dan waktu respon yang cepat dan tingkat kegagalan yang minimal. Namun beberapa endpoint perlu diperiksa kembali karena responnya tidak memenuhi format yang diharapkan sehingga menyebabkan kegagalan. Lalu stress testing, tools yang digunakan juga K6. Langkah-langkahnya disusun dengan stress test JS, mencakup berapa endpoint penting, lalu eksekusi menggunakan K6 dengan 100 virtual user selama 9 menit. Nah, hasilnya ini. Nah, dari hasil pengujian 95% berhasil memenuhi tepat waktu respon di bawah 47 milisekund dengan tingkat kegagalan 0%. Dan total permintaan mencapai 47.792 di mana 75%-nya berhasil, 25%-nya gagal karena respon dari beberapa endpoint yang tidak menggunakan kata sukses. Waktu respon rata-rata tercatat 8,94 milisekund dengan puncak waktu respon maksimum 220,45 milisekund. Iterasi pengujian berjalan dengan rata-rata 6,07 detik dan berhasil menghasilkan hampir 6.000 iterasi. Selanjutnya ada integration testing. Tools yang digunakan itu K6 juga. Langkah-langkahnya kurang lebih sama, menggunakan script integration test.js. Dieksekusi satu virtual user selama durasi 10 menit. Kemudian karena mengumpulkan data seperti waktu respon, jumlah permintaan, berhasil atau gagal, serta throughput jaringan. Nah, ini dia.
Lalu hasilnya waktu respon sangat baik dengan 95% permintaan selesai dalam kurang dari 46,18 milisecond dan tidak ada permintaan yang gagal secara HTTP. Dari total 19 pengecekan 63,15 berhasil sesuai ekspektasi, sementara sisanya gagal karena respon tidak memenuhi indikator keberhasilan yang diharapkan. Rata-rata waktu respon tercatat 14,54 milisecond dengan durasi interaksi sekitar 10,24 detik untuk satu kali pengujian. Nah, ini untuk hasil rangkumannya atau kesimpulannya. Pengujian cakup whiteboard testing menunjukkan kompleksitas siklus dengan sebesar 8 dengan 8 killer independen, serta black box testing yang menguji berbagai skenario menghasilkan sebagian besar hasilnya pas kecuali security testingnya menunjukkan kecuali pada validasi input kosong dan username duplikat. Lalu security testing menunjukkan keamanan dari SQL injection, XSS, dan management session namun rentan pada file upload. Unit testing berhasil secara umum, tapi penambahan constraint yang unik dan perbaikan pada logout, load, stress, dan integration menunjukkan performa baik dengan waktu respon cepat, namun sebagai endpoint gagal karena respon tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, mungkin itu saja presentasi project akhir dari saya. Apabila terdapat kesalahan pengucapan kata dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.